Iya, Nah, dan kalau kalau perkereta apian sendiri ini kan aku yakin banyak teman-teman nggak tahu, bahkan aku iya, sendiri pun nggak tahu. Pembangunan pertamanya itu ada di mana? iya, Jalurnya langsung berkeliling atau dari satu stasiun ke stasiun karena apa ibarat kata harus menghemat ekonomi dan segala macamnya atau iya, gimana? iya, benar. Ini kita akan memasuki, jadi kita akan koneksikan sama salah satu gedung bersejarah yang ada di Kota Semarang ini, Mas. Yang biasanya terkenal angker itu loh. Sebenarnya itu sejarahnya banyak. Iya, jadi pada tahun 1860 setelah Raja Belanda, Raja Willem waktu itu menugaskan peneliti, kemudian pada tahun 1861 itu dikeluarkan konsesi atau surat penugasan. Pertama diajukan tuh jalurnya dari Batavia, Paris Van Java, Bandung sampai dengan Yogyakarta, nanti sampai dengan Surabaya. Tetapi yang disetujui waktu itu ternyata yang lolos tender itu jalur dari Semarang hingga Forstenlanden, Mas. Forsen Linden itu mana? Forstenlanden itu Jogja dan Solo. Oh, Jogja sekolah. Jadi Forsten itu mengacu pada kerajaan atau raja ini apa? Raja apa? Piyayi lokal gitu, Mas, atau pribumi lokal, pribumi piyayi. Forstenlanden. Forst itu kan raja, Landen itu tanah para bangsawan Jawa. Forstenlanden di sini dari Semarang, kemudian Solo sampai dengan Jogja, dan Raja Willem minta untuk dibuatkan percabangan untuk keperluan militer yaitu ke Ambarawa. Karena di situ ada basis atau ada benteng besar yang dekat Rawapening. Menjadi pertanyaan Mas Genta, itu benteng apa Om gitu waktu itu. Oh, yang samping jalan itu ada di sawah-sawah jauh gitu Iya, ya? benar itu. Dan pada tahun 1863 di Amsterdam, Belanda, akhirnya izin atau konsesi ini diserahkan kepada pihak swasta, investor swasta. Yaitu waktu itu pada Namloze Vennootschap Nederlands Indisch Spoorweg Maskapai atau NV-NISM yang kemudian didirikan pada tanggal 27 Agustus 1863. Dan dalam segala tetek bengek politik dalam pembangunan ini masih semuanya murni Belanda. Iya. Indonesia belum ada campur tangan ya? Belum sama sekali, iya. Pribumi itu masih Iya, umpatan. awal-awal iya. Apa sih? Lah, gitu. Iya. Dan dari semuanya ini kemudian setelah ditemukan beberapa rancangan termasuk pemetaan jalur pada hari Jumat tanggal 17 Juni pada tahun 1864, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Rudolf Anne Jan Wild van de Beele itu mencangkul tanah pertama itu di Desa Kemijen di Kota Semarang untuk memulai tonggak pembangunan jalur kereta api di Tanah Jawa. Itu, Jadi Mas. pertama itu malah justru di Desa Kemijen. Iya. Sekarang jadi apa Om sekarang ini? Kalau tidak salah ya, itu daerahnya sekarang Kemijen itu terendam rob sedikit dan menjadi perkampungan padat, Mas. Dan stasiun pertama di Indonesia memang sudah berpindah ya, sudah tertutup gitu, tenggelam. Nanti suatu saat insya Allah kita bisa melihat ke sana. Berarti bukan Tawang sama Poncol. Bukan. Itu setelah 50 tahun kemudian, hampir 50 tahun kemudian. Lantas jalur pertama yang dibangun itu dari Semarang ke Grobogan, yaitu tepatnya di Tanggung Harjo, dengan jarak 26 km. Dan setelah melewati banyak kendala ya, jadi kendalanya dalam artian tenaga kerja, kemudian biaya yang jelas. Pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 1867, kereta api pertama meluncur di Tanah Jawa. Masih berbentuk uap. Ya, kereta uap semua. Dan di awal itu tidak meriah, Mas. Dalam penyambutan tuh orang melihat biasa saja. Dan memang kalau kita lihat ya, saya dulu sempat studi tentang kereta api itu melihat dahulunya memang kalau kita lihat kan belum ada alat-alat untuk keperluan teknis seperti teodolit apa. Ternyata untuk menggunakan GPS waktu itu menggunakan kuda untuk melacak jalan. Menggunakan kuda. Keren, berarti Bapak Talas pakai kuda bisa Iya, tahu ini kemana. jalurnya iya, karena kalau diketahui daerah Berumbung sampai dengan Berumbung sampai dengan Tanggung itu masih hutan jati, masih apa ini savana lah modelnya, masih bulak gitu. Kemudian kan banyak jati di situ. Jalur yang pertama dilintasi itu adalah Samarang, kemudian halte Alas Tuwo, halte Berumbung sampai dengan halte Tanggung, Mas. Tapi pada masanya itu masih belum begitu ramai ya. Belum begitu ramai ya. Dari pribumi sendiri waktu itu kan mungkin masih ya rame-ramenya kerja paksa dan Iya. macam. Mungkin mereka masih terheran-heran itu mereka pada bikin apa? Iya benar, Masih iri dan dengki. Jadi lokomotif itu masih dianggap seperti apa ya, barang aneh waktu itu, dan warga pribumi waktu itu kan memang terbatas ya. Dan sempat dalam politik revolusi transportasi ini pemerintah Belanda nggak yakin, kurang pede gitu melihat
bahwasanya kalau orang Belanda sendiri itu menggunakan kereta api kalau nggak ambtenar atau pegawai negeri nggak mau gitu. Nggak, jarang orang yang ingin bepergian jauh, terus jarak yang dekat, apakah investornya ini nanti mau, makanya dikasihkan swasta gitu. Tapi Om, yang kita barusan bicara ini kan Iya. jalur pertama kan dari Semarang, Joglo Semar lah ibaratnya. Iya, Joglo iya. Semar itu kereta ini sudah mengangkut penumpang atau masih Iya. bahan-bahan perkebunan? Iya, masih mix mas, campur. Masih mix. Gerbongnya itu masih campur. Pada tahun 1867 dibuka, 1868 ini jalurnya diperpanjang mas, sampai dengan Kedung Jati. Kedung Jati itu di Grobogan, yang nanti rencana akan dibuatkan percabangan itu ke Ambarawa. Dan pada tahun 1879 hingga 1870 itu jalur diperpanjang menuju ke Forstenlanden, pertama ke Surakarta. Jadi dari Kedung Jati, kemudian ke Gundi waktu itu. Gundi itu di Grobogan juga sampai ke Solo. Yang dituju pertama adalah daerah Puri Mangkunegaran, yang di situ dipakai untuk pacuan kuda kerajaan. Tapi Om, ini sekarang kita nggak munafik lah ya, kita sebagai warga pribumi dari lamanya zaman akan selalu percayakan hal-hal mistis, terutama dalam hal pembangunan gitu kan, karena yang digembar-gemborkan selama ini kan biasanya kalau bangun apa akan selalu ada harga yang harus dibayar, tumbalah atau apalah. Tapi pada saat kereta api ini dibangun, ini sudah bilang mega proyek mega proyek dengan nilai triliunan rupiah, waktu itu nah itu mereka kira-kira percaya nggak sih? Percaya mas, dan kalau untuk proyek pembangunan kereta api ini sebenarnya jauh dari kata kerja paksa mas. Justru pekerja-pekerja pribumi waktu itu digaji sangat besar. Tetapi di sini memang pemerintah kolonial tidak serta-merta gaji gede ya. Buat kalian, mereka juga muterin, jadi kayak lingkaran setan. Di situ setiap akhir pekan yang namanya seton ya, setiap hari Sabtu itu malam minggunya itu mereka kasih hiburan-hiburan yang boros sifatnya. Jadi mau limo lah, ada maaf ya, ada minum, ada judi, ada cewek perempuan. Sehingga ini menjadi tinggalan kolonial. Banyak di sekitaran stasiun, sekarang banyak tempat prostitusi. Kita contoh Jogja ada. Iya, flower market. Terus di Bandung itu juga ada ya? Iya. Itu dekat Semarang juga. Semarang ada, semuanya hampir sama. Jadi waktu itu prostitusi pinggir rel itu memang didatangkan oleh pemerintah kolonial untuk menghibur pekerja-pekerja. Jadi nggak ada ceritanya terus pekerja proyek kereta api itu dicambukin, nggak ada mas. Nggak ada. Gajinya gede banget waktu itu. Tapi mereka disiksanya dengan cara seperti diputar, itu. Iya diputar terus. Memang politik korupsi ya, mau saya sebut itu sudah terjadi. Jadi di sini diletakkan beberapa zinder atau pengawas proyek, ada mandor. Mandor ini motong gaji sebenarnya. Dari berapa gulden yang dibayar cuma nompornya berapa gitu. Dan ini menjadi peninggalan yang sangat berharga karena orang di daerah Grobogan, di daerah Blora itu ahli dalam bidang konstruksi jalur kereta api sampai sekarang. Dan kalau nggak salah kamu pernah bilang kan kalau ada apa sih yang dipakai orang Grobogan sama orang Blora? Untuk apa? Untuk spesialis jalur kereta api. Ya karena waktu saya itu magang ya di Solo tahun lalu di jalur double track itu semua platnya kok K saya lihat. Tapi memang ahli mas. Jadi mereka sudah turun-temurun dari moyang-moyangnya, tidak dengan bekal ilmu teknik sipil ya, railway engineering, tapi mereka feelingnya jalan. Dan memang bawaan. Jadi seperti orang Muntilan pandai membuat batu contohnya gitu, terus Jepara dengan ukiran, Grobogan dengan Blora itu ahli dalam bidang rel kereta api sampai sekarang. Tahu, karena orang Grobogan itu ahli bikin rel. Karena menjadi jalur pertama di tanah Jawa mas. Lalu saya lanjutkan tadi di Solo. Di Solo ini pada awal tahun 1870 diresmikan jalurnya sampai Solo. Sehingga daerah ini dinamai dengan stasiun balapan. Karena dahulunya dipakai untuk pacuan kuda istana. Baik Puri sama kerajaan Kasunanan Surakarta. Tak apa Om. Ya. Pada waktu itu kan Solo udah berbentuk ada kerajaannya. Iya. Lah itu politik antara nembusinya gimana? Justru ini waktu sampai Solo itu sebenarnya NIS ya di sini ya, Netherlands Indies Spurway Maskapai itu mengalami banyak masalah mas pembangunannya, dananya habis dan jalur kereta api dari Semarang sampai dengan Tanggung itu merugi karena hanya menghasilkan tahun itu sekitar 4.400 gulden. Karena kelas pertama, karena ada 3 kelas ya, kelas 1, kelas 2. Jadi first class atau kelas pertama itu dijualnya itu 0,20 gulden per pal. Pal itu 1,5 kilometer itu. Kemudian kelas 2 atau bisnis atau kelas kedua ya,
Tweede klase waktu itu hanya 0,15 gulden, dan kelas 3 atau Tweede klase itu 0,7 gulden. Murah sekali, dan untuk barang 1/4 sen per pikul. Jadi satu pikul itu 62,5 kilo waktu itu untuk angkutan barang. Sehingga ini boros ya, dan tidak menghasilkan keuntungan. Sempat mau dihentikan jalur kereta api itu 1870 itu udah bangkrut, NIS nggak dapat ini pemasukan, dan karena dianggap perusahaan swasta hanya menjadi kelinci percobaan, lantas kemudian minta ke pihak keraton Vorsterlanden sesuai dengan arahan dari Raja Belanda waktu itu sama Keraton pemerintah Solo. Belanda. Iya.